Hello, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang masa demokrasi parlementer. Apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ciao, simak baik-baik ya. Pada hari ini, kita akan belajar tentang perkembangan politik masa demokrasi parlementer. Tetapi kita akan fokus dulu ke submateri sistem pemerintahan masa demokrasi parlementer. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi parlementer itu? Ada yang tahu anak-anak semua? Demokrasi parlementer adalah suatu sistem pengorganisasian suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya. Sistem parlementer ini cenderung lebih dekat kepada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Dan sistem ini disebut juga dengan demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal berlangsung mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 6 Juli 1959. Landasan hukum negara yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa ini ditandai dengan banyaknya partai politik yang selalu berebut pengaruh. Sistem kabinet yang digunakan adalah Zakon Kabinet atau kabinet yang para menterinya berasal dari tokoh ahli tidak melihat latar belakang partai. Berikut adalah nama-nama kabinet pada masa demokrasi parlementer, yaitu yang pertama ada Kabinet Natsir, yang kedua Kabinet Sukiman, yang ketiga Kabinet Wilopo, yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Dan yang terakhir ada Kabinet Juanda. Untuk mempermudah kalian dalam menghafalkan urutan kabinet pada masa demokrasi parlementer, Ibu sudah mempunyai singkatan yang akan membantu kalian untuk mempermudah mengingatnya. Silahkan dihafalkan ya. Untuk selanjutnya, kita bahas satu persatu kabinet pada masa demokrasi parlementer. Kabinet yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir memimpin dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi dengan pimpinannya Muhammad Natsir. Berikut adalah program-program yang dilakukan pada saat Kabinet Natsir. Keberhasilan dari Kabinet Natsir adalah berhasil melangsungkan perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kabinet Natsir adalah yang pertama, upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda yang mengalami jalan buntu. Yang kedua, timbulnya masalah keamanan dalam negeri, seperti pemberontakan yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, seperti DITII, Andi Aziz, APRA, dan RMS. Berakhirnya Kabinet Natsir terjadi karena adanya mosi tidak percaya dari Partai Nasional Indonesia menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Kabinet yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman berkuasa dari tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet yang dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo ini merupakan koalisi antara Partai Masyumi dengan Partai Nasional Indonesia.
Berikut adalah program-program yang dilakukan pada masa Kabinet Sukiman. Hasil kerja dari Kabinet Sukiman adalah melanjutkan program kerja Kabinet Natsir dan juga memprioritaskan dalam pelaksanaan program, yaitu menjamin keamanan dan ketentraman. Adapun masalah yang dihadapi pada saat Kabinet Sukiman ini yaitu adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Kohran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia. Berakhirnya Kabinet Sukiman ini karena adanya pertentangan dari Partai Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga partai itu menarik dukungannya kepada Kabinet Sukiman. Kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini berkuasa dari tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Berikut adalah program kerja dari Kabinet Wilopo. Permasalahan yang dihadapi pada saat Kabinet Wilopo yaitu antara lain adanya krisis ekonomi, terjadinya defisit kas negara, munculnya gerakan separatis dan sikap provinsialisme yang bisa mengancam keutuhan bangsa. Kemudian ada upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil, dan masalah yang terakhir yaitu munculnya peristiwa Tanjung Morawa. Berakhirnya Kabinet Wilopo terjadi akibat peristiwa Tanjung Morawa, sehingga muncul mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Kabinet yang selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kabinet yang berkuasa dari tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 merupakan koalisi antara Partai Nasional Indonesia dengan Partai NU. Berikut adalah program-program yang dilakukan oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo ke-1. Adapun hasil kerja dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo I yaitu yang pertama mempersiapkan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen, dan yang kedua menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dan kendala yang dihadapi oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo I antara lain menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan. Kemudian ada peristiwa tanggal 27 Juni 1955 yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian ada keadaan ekonomi yang semakin memburuk, munculnya konflik antara PNI dan NU, dan memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Berakhirnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo I yaitu karena Partai NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet, sehingga terjadi keretakan dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini berkuasa dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Berikut adalah program-program yang dilakukan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Hasil kerja dari Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu yang pertama, penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis. Yang kedua, perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, pemberantasan korupsi. Yang keempat, terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955.
Adapun kendala yang dihadapi oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Dengan berakhirnya pemilu, maka tugas Kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet, sehingga kabinet pun jatuh. Kabinet yang selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet yang berkuasa dari tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957 merupakan hasil koalisi 3 partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan NU. Berikut adalah program kerja dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Adapun hasil kerja dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo II adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh kabinet ini antara lain: 1. Berkobarnya semangat anti-Cina di masyarakat. Yang kedua, munculnya pergolakan di daerah yang semakin menguat dan mengarah kepada gerakan separatisme dengan pembentukan Dewan Militer. Yang ketiga, memuncaknya krisis di berbagai daerah. Yang keempat, pembatalan KMB oleh Presiden menimbulkan masalah baru, yaitu mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Dan yang terakhir, timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Berakhirnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo II ini disebabkan karena mundurnya sejumlah menteri dari Partai Masyumi yang membuat kabinet hasil pemilu 1 ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Kabinet yang berkuasa dari tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959 merupakan kabinet terakhir pada masa demokrasi parlementer. Kabinet ini bernama Kabinet Juanda. Kabinet ini merupakan zakon kabinet yang dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUD-S 50 serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Berikut adalah program kerja dari Kabinet Juanda. Adapun hasil kerja dari kabinet ini antara lain: yang pertama, mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui deklarasi Juanda. Yang kedua, terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, mengadakan musyawarah nasional untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Dan yang keempat, diadakannya musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini antara lain: 1. Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah, sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Yang kedua, keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk, sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Dan yang ketiga, terjadinya peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini. Dan Kabinet Juanda berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Itu tadi pembahasan sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.